Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis syarahnya atau penjabarannya oleh Syekh Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah masuk penjelasan tentang pembukaan muqaddimah menggunakan bismillah dan hamdalah, alhamdulillah. Datang hadis kalau tidak dimulai dengan bismillah maka akta itu terputus, tercabut barokah. Tapi dalam riwayat lain kalau tidak memulai dengan hamdalah maka juga tercabut, terputus barokahnya. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, disebutkan jawabannya, namanya ibtida, permulaan itu ada dua model. Yang pertama apa? Hakiki, yang kedua idhafi. Kalau hakiki betul-betul pertama kali namanya hakiki. Kalau idhafi dia juga yang pertama tapi ditinjau dari sebelumnya. Ya, misalkan ini usaha saya yang pertama setelah pindah dari mana gitu. Padahal sebelumnya di daerah asal juga dia sudah punya apa? Usaha. Misalkan orang punya dua anak. Ya, yang pertama namanya Abdullah. Abdullah anak pertama hakiki. Yang kedua Abdurrahman. Dibilang juga Abdurrahman anak pertama setelah Abdullah. Itu namanya hakiki dan apa? Idhafi. Idhafi itu penyandaran, penisbatan. Ya, dinisbatkan kepada siapa atau kepada apa. Bisa dipahami ya? Semoga nggak bingung nih antara hakiki dengan apa? Idhafi. Kalau hakiki itu betul-betul pertama. Berarti yang betul-betul pertama adalah bismillah. Ya, yang pertama tapi idhafi adalah alhamdu. Berarti alhamdu juga pertama setelah bismillah. Ini kan bahasa filsafat sebetulnya. Tapi insyaallah kalau ngerti ya main ininya nih, akalnya main ya. Apalagi nanti setelahnya nih isinya bahasa kalam semuanya. Tapi enggak apa-apa mah. Insyaallah khair. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah walhamdu diddul zammi. Alhamdu pujian adalah lawan dari celaan. Zam itu celaan. Ya, misalkan kita sanjung orang, masya Allah, antum baik sekali. Ya, antum baik hati, antum pemberani. Nah, itu namanya hamd, pujian. Lawannya adalah apa? Zam. Apa zam? Cela. Ya, dikatain misalkan ya botak, apa lagi pendek, keribo, intinya dicela, maka dia namanya apa? Zam. Maka pujian itu adalah lawan dari celaan. Yuqal, dikatakan kalau orang Arab berbicara, hamidtur rajula, aku memuji seseorang. Ahmaduhu, aku memujinya. Hamdan masdarnya berarti pujian, atau masdar mimi disebut mahmadan, sama artinya pujian. Wa mahmadatan juga pujian. Al-muhim itu kalau di bahasa Arab buka kamus ya, misalkan arti dari sesuatu dia kasih sampel bikin kalimat. Sama kalau antum buka KBBI, misalkan buka kata ajar, nanti setelahnya pasti ada kata contoh kalimat ya. Atau jangan-jangan nggak pernah buka KBBI ini, kan saya orang Indonesia ya, nggak apa-apa walaupun orang Indonesia juga buka KBBI ya, sama kayak orang Arab tapi nggak mau buka apa? Kamus bahasa Arab ya. Nanti sekali coba misalkan apa arti kata ajar, nanti dikasih artinya baru bikin contoh kalimat. Ajar, pengajaran, ajaran, nanti di situ dikasih contoh kalimat. Nah, sama kayak di sini katanya ham adalah lawan dari celaan. Contoh kalimatnya
hamadtu atau hamidtu ar-rajula, aku memuji seseorang. Atau kalimat lainnya ahmaduhu, jadi dari kata hamida yahmadu, fa'ilnya saya, ahmaduhu, aku memujinya. Ya, jadi jangan pusing kalau nemu-nemu kayak begini nih. Emang begini, sama sebetulnya kayak di KBBI. Sama dengan apa? KBBI. Ya kalau belum punya duit buat beli kamusnya, download aja ya. Ada aplikasi KBBI. Ya, soalnya dulu pas pulang dari Yaman, antum ini dai katanya, harus beli kamus KBBI. Emang kenapa? Ini nanti buat dakwah, nanti bahasanya aneh lagi. Bahasanya nggak formal lagi. Bahasanya ya kurang baku lagi. Disuruh beli apa? Kamus. Ya, mahal lagi. Udah, ternyata sudah ada aplikasi, tinggal download aja, tinggal dimasukin katanya, nanti keluar. Lanjut, fahuwa mahmudun wa hamidun, maka dia itu orang yang dipuji bisa disebut mahmud atau hamid. Misalkan anak puji Hiro, Masya Allah Hiro gini-gini, nah, maka Hiro disebut mahmud. Ya, Hiro disebut apa? Mahmud. Atau bahasa lainnya hamid, terserah dah, nanti mau yang enaknya apa. Ya, justru sudah jadi bahasa Indonesia nih. Masa ya orang Indonesia nggak ada yang namanya Mahmud? Ada? Ada. Bapak Hamid ada? Ada. Ya, itu artinya berarti yang dipuji. Mahmud yang dipuji. Begitu juga Hamid bisa bermakna yang dipuji. Orang yang memuji namanya Hamid. Ya, kalau yang memujinya namanya apa? Hamid. Kalau yang dipuji Mahmud. Gitu. Jadi tinggal kasih nama apa anak ini anaknya nih, yang dipuji atau pemuji. Ya. Kalau di Jawa ada nggak? Muji. Ya, tambahin ono, Mujiono. Apa berarti artinya? Nggak ada. Mujiono artinya apa? Kan orang Jawa ya. Apa artinya? Nggak tahu. Ya begitu ya, muji atau memuji kan ya. Ada yang muji. Ya, insyaallah. Itu kata hamida. Sekarang ada kata yang kedua, hamada. Hamadallaha, pakainya baca ha. Berarti dia memuji Allah lebih dari sekali. Karena hamida memuji sekali. Tapi ketika dikasih tasydid, bit tasydid jadinya hamada. Artinya di sini asna alaihil marrata ba'dal ukhra. Orang ini memuji kepadanya ya untuk kesekian kali gitu, atau lebih dari satu. Marrah sekali dari yang lain. Intinya lebih dari satu, maka bahasa Arabnya hamada. Kalau hanya sekali, hamida. Ya, jadi belajar bahasa apa nih? Bahasa Arab. Hamida memuji, tapi kalau hamada memuji-muji, apa ya enaknya bahasa Indonesia ya? Hah? Ada nggak bahasa ininya? Pokoknya kalau hamada memuji tapi lebih dari apa? Satu. Misalkan Masya Allah Bapak ini sudah rajin, apalagi ulet, tekun, ya, apalagi ganteng. Ya, lebih dari satu itu nanti bahasanya hamada. Tapi kalau cuma sekali, Masya Allah Bapak ini rajin sekali ya, nah, itu berarti hamidah. Karena kaidah shorof, ketika bangunan terulang maka akan memberikan makna lebih. Ya, ketika bangunannya terulang, yang tadinya fa'ala sekarang jadi fa'ala, maka akan memberikan makna lebih. Contohnya kaburo besar, kaburo besar. Kalau kabbara membesarkan, atau bahasanya takbiran. Lah kalau orang takbiran berapa kali nyebut Allahu Akbar udah selesai? Enggak, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Ya, sama begitu juga hamada berarti memuji untuk kesekian kali, lebih dari satu. Ya, semoga bisa dipahami. Wa qala, dan mu'allim berkata alhamdulillah,
Nah, kalau itu secara bahasa tadi. Sekarang kita pengen bahas secara istilah. Nanti itu harus bedakan antara hamdu, pujian, dan syukur. Penting ini ya, walaupun ini yang bikin orang-orang ahlul kalam ya, filsafat, tapi bisa dipakai ketika tidak bertolak belakang dengan syariat. Selama dia tidak bertentangan, maka istilah yang mereka pakai, yang mereka telah buat, terkadang boleh digunakan. Jadi tidak murni dibuang secara total, ya. Tapi ketika kita lihat ada sisi betulnya di dalam syariat, maka dia dipakai. Ya, jangan anggapannya dari awal nggak apa-apa langsung kita pakai, enggak. Ya, kita lihat dulu, periksa dulu. Kalau ternyata istilah yang mereka buat itu sesuai, cocok dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, maka boleh dia pakai. Tapi ketika yang mereka buat dari definisi itu keliru, ya kita katakan keliru, dibuang. Qala al-mu'allif rahimahullah, alhamdu huwas sana'u. Alhamdu pujian, ya bahasa Indonesianya hamdu, ya udah pujian lah. Huwas sana', ya pujian, sanjungan. Jadi hamdun adalah as-sana', pujian, sanjungan. Apalagi bahasa Indonesianya? Ada nggak selain pujian, sanjungan? Ada nggak sinonimnya? Nggak ada. Makanya kalau alhamdulillahirabbil alamin terjemahnya apa? Segala puji. Nah, makanya katanya di sini ada maknanya as-sana, pujian. Bil lisan, dengan lisan. Berarti memuji itu alatnya lisan. Nanti kalau bersyukur itu alat yang digunakan lisan, hati, dan anggota tubuh. Ya, kalau dia mau merealisasikan syukur ketika dia dikasih nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur, dikatakan betul-betul bersyukur, berarti harus dengan lisan, dengan apa lagi? Hati. Bagaimana cara dengan hati? Yakini nikmat yang diberi, yang dia miliki itu cuma Allah yang kasih. Bukan dari sebabnya, bukan dari orang lain, bukan dari kecerdasannya, tapi murni datangnya dari Allah. Terus bagaimana syukur dengan anggota tubuh? Gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada siapa? Allah. Jadi nanti syukur itu lebih banyak alatnya. Sedangkan hamd, pujian, alat yang digunakan hanya lisan. Ya bagaimana caranya? Ya bisa dalam sholat kita memuji Allah. Ya sholat itu juga banyak pujian-pujian untuk Allah SWT. Atau mungkin dia lagi berdoa, kan salah satu adab doa adalah memuji Allah. Angkat tangan misalkan ya dia puji dulu Allah, disanjung, dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pujian. Ya dengan apa sekali lagi kalau pujian? Dengan lisan. Walaupun nanti Ibnu Qayyim mengatakan sebetulnya yang pakai lisan, pakai hati, pakai anggota tubuh, masuk juga hamdun. Tapi kita bacain saja dulu. Bahwasanya hamdun adalah pujian dengan apa? Lisan. Sekali lagi, alat yang digunakan adalah lisan. Lanjut. Alal jamilul ikhtiyari. Nah, sekarang objeknya. Perhatikan ya, mana ada benda nggak ini biar enak nih. Ini pakai gelas dah boleh. Apaan ya? Bukan minta minum mana ya? Biar enak aja gitu. Ada peraganya. Ada peraga. Kita sekarang ngomonginnya hamdun. Hamdun itu pujian. Alat yang digunakan adalah apa tadi? Lisan. Nah, sekarang yang kita bahas objeknya. Alatnya udah jelas. Sekarang yang kita bicarakan objeknya. Objeknya itu dari sisi apa yang harus kita sanjung. Ya, apa yang harus kita puji. Misalkan hero kita puji rajin misalkan. Nah, itu objeknya itu. Tapi dengan apa alatnya?
lisan. Ya tetap orangnya mah Mahmudnya Hira, tapi objeknya apa? Yaitu sifatnya, karakternya, ya apalagi badannya dan seterusnya. Itu disebut dengan objeknya. Makanya di sini dibahasakan, ya emang agak ribet ini bahasanya, bahasa berbau kalam ini, kalam filsafat. Ya sekali lagi, alhamdu adalah pujian dengan lisan atas jamil. Jamil itu perkara yang indah. Al-ikhtiyari. Nah kita bahas sekarang nih, ikhtiyari itu apa? Jadi perkara yang indah itu punya dua model. Perkara yang bagus, perkara yang indah itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan khalqi, penciptaan. Di sini manusia nggak bisa ikut campur di sini. Ada yang diciptakan dari kecil udah ganteng, dia nggak punya campur tangan di situ. Itu namanya disebut apa? Ya memang dari sana penciptanya begitu. Apalagi, ya, apalagi yang maksudnya itu adalah betul-betul udah penciptaan tinggi misalkan. Ya kan kadang orang tinggi dipuji nggak? Masya Allah antum badannya bagus banget, tinggi banget. Ya, apalagi ya rambutnya ternyata bagus, lurus misalkan. Ya kalau orang sini ya standarnya rambutnya yang bagus apa? Lurus. Tapi kalau antum di Afrika standar rambut bagus apa? Keriting. Ya, makanya gunting nggak berlaku di sana. Pakai silet. Ya, kalau orang Afrika tuh cukur rambut pakai sisir. Nah, di sela-sela sisir masukin silet. Digini-gini lama-lama kena sendiri. Pakai gunting susah. Itu namanya perkara yang indah tapi khalqi, penciptaan. Ya, yang di situ apa? Tidak ada hamba untuk melakukan usaha. Tidak melakukan usaha. Memang dari sananya begitu. Dari apanya? Dari sananya seperti itu. Misalkan ganteng wajahnya. Dari mana itu dia gantengnya? Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang kasih. Itu disebut khalqi. Nah, yang kedua ikhtiyari. Itu yang dimaukan tadi dari definisi. Ikhtiyari di situ adalah seorang hamba mampu untuk berusaha mewujudkannya. Seperti keberanian. Keberanian ini bisa diusahakan. Ya, mungkin tadinya dia pengecut, tapi dia bismillah. Ya, dia belajar terus, dia usahakan, ya berani dan seterusnya. Akhirnya dia punya keberanian, syaja'ah. Syaja'ah itu apa? Keberanian. Dulu termasuk orang yang paling malu-malu kalau maju ke depan misalkan ngomong malu-malu. Tapi dia apa? Terus latih dirinya sampai akhirnya menjadi apa? Ya, pemberani misalkan, lancar ngomongnya. Tadinya awalnya enggak. Apalagi cerdas. Kira-kira cerdas ini memang ada yang hibah dari Allah, tapi paling banyak adalah apa? Usaha. Sekali lagi bukan kita yang menghadirkannya, kita hanya mengambil sebab. Dan jangan bersandar kepada sebab, bersandar kepada Allah SWT. Tapi kecerdasan bisa nggak kita usahakan? Bisa. Tadinya dia bisa nggak? Atau ya latihan terus, belajar terus, akhirnya jadi apa? Dia bisa. Ya katanya Einstein dulu bodoh ya, kalau baca ceritanya nggak lulus berapa kali ini, akhirnya dia terus berusaha, akhirnya berhasil menemukan rumus MC kuadrat apa-apa namanya, sampai berhasil bikin bom apa? Bom atom. Ya. Bahkan ketika dia mati, ya diawetin otaknya mau diapain? Diperiksa, dicek, kok bisa pintar begini nih orang ini? Ya, otaknya mau diapain? Dilelang atau diapain? Ya, ini namanya ikhtiyari. Ini namanya apa? Ikhtiyari. Nah, ketika kita menyanjung seseorang, ya kita global dulu yang ada di sekitar kita. Ketika kita menyanjung seseorang, pertama yang digunakan alatnya adalah apa? Lisan. Ya, objeknya apa? Perkara-perkara yang indah dari ikhtiyari, jangan khalqi, tapi yang apa? Ikhtiyari. Misalkan dia ganteng banget, Masya Allah antum ganteng, itu kalau menurut definisi ini nggak masuk, karena ganteng ini memang dari sononya. Hidung antum panjang bener, memang dari mana? Dari sononya. Ya, kalau kita orang Asia hidungnya mendelep-mendelep,
Tapi kalau orang Arab hidungnya dari sini pangkalnya nih, dari tengah-tengah mata nih. Kalau kita hidungnya dari mana nih? Ya begitulah. Yang kita puji misalkan dia, masya Allah ya ada orang pengen kebakaran misalkan atau apa, dia maju ngerangsek masuk menyelamatkan. Kita puji dia, masya Allah antum ya luar biasa pemberani. Itu disebut dengan perkara indah ikhtiyari. Perkara indah apa? Ikhtiyari. Bukan yang khalqi. Itu disebut dengan hamdun. Lah gimana kasusnya kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya sama, perbuatan Allah itu ikhtiyari, tapi dari sisi ya tidak ada seorang pun dari hamba yang memaksa Allah atau menekan Allah supaya bisa berbuat, tidak. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan atas segala indahnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah berusaha, itu kalau pada makhluk. Ya, tapi kalau pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak ada seorang pun yang menuntut Allah supaya berbuat begini, kemudian melatih dan seterusnya. Enggak, ini batil untuk haknya Allah. Kenapa batil? Karena kalau begitu berarti Allah tidak punya sifat. Kemudian ada yang maksa, baru Allah berusaha supaya memiliki sifat indah tersebut. Tidak. Ya, dipahami antara Sang Khaliq dengan siapa? Si makhluk. Kalau makhluk memang dari awalnya udah naqis, kurang, makanya perlu berusaha. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala segala semua sifatnya azali. Ya, bukan sifat yang diusahakan. Ini batil kalau yang seperti ini. Ya, karena ada juga pendapatnya beberapa Asy'ariyah yang mengatakan Allah dulu tidak bersifat, vakum, fatrah, kosong. Ya, entah jutaan tahun, entah puluhan ratus tahun dan seterusnya, baru Allah memilih sifat. Ini batil. Ya, kenapa? Karena menunjukkan berarti Allah tadinya tidak bersifat, kemudian diusahakan dulu seset panjang, dia nggak tentukan berapa waktunya, baru memiliki apa? Sifat. Tidak. Ini batil. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki apa? Sifat, dan sifatnya sempurna, perbuatannya apa? Sempurna. Begitu. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, pujian hamdun adalah pujian. Alatnya apa? Lisan. Objeknya jamil ikhtiyari, perkara yang indah yang bersifat ikhtiar. Ya, ada usaha di situ. Tapi kalau untuk haknya Allah, ya semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah jamil, tidak ada yang memaksa Allah untuk memiliki karakter atau sifat. Kemudian nikmatan kana au ghairaha. Nikmatan kana maksudnya karena ada nikmat yang diberi sehingga dia membalasnya, sehingga dia memujinya, atau selain nikmat. Ya, berarti ini motifnya. Kenapa dia memuji? Karena ada alasan, ada sesuatu yang mendorongnya. Dorongan yang pertama karena dia diberi nikmat. Akhirnya dia memuji. Misalkan ya kalau dulu kecil-kecil nonton film apa itu superhero, ya, Ultraman, ya tahu Ultraman? Hero tahu Ultraman? Tahu. Kira-kira Ultraman ini menolong orang bagus nggak? Bagus ya. Nah, setelah orang ditolong itu dari monster, nanti orangnya bilang apa? Ya, terima kasih, itu bentuk pujian. Karena ada nikmat ya diberikan kepadanya sehingga dia memujinya. Jadi ya, atau bukan karena ada nikmat, karena dia melihat orang ini masya Allah rajin sekali, ya orang ini ulet sekali, akhirnya dia sanjung, dia puji. Padahal orang ini tidak memberikan sedikit pun nikmat kepada kita. Itu yang disebut dengan ghairaha. Dengan contoh lebih jelas. Yuqal, dikatakan hamidtur rajula ala in'amih. Aku memuji, menyanjung seseorang gara-gara dia memberikan aku nikmat. Itu in'ami maksudnya dia memberikan sebuah nikmat. Dia memberikan sebuah apa ya? Ya ada value lebih gitu diberikan kepada dia, akhirnya dia memujinya. Sekarang antum kerja punya bos kan? Dikasih bonus sama bos. Antum apa itu bosnya?
Ya dipuji, Masya Allah bos, ya terus jangan bilang jangkrik ya. Kan puji supaya dapat apa? Pecuan. Ya, itu model yang pertama. Jadi motifnya kenapa dia memuji? Karena ada nikmat yang diberikan kepadanya. Atau yang kedua, wahamidtuhu, aku memujinya ala syaja'atihi, karena keberaniannya. Ya misalkan kita ngeliat orang berani, kita puji, wah orang itu berani sekali. Ya, atau ada orang main bola bagus banget, gocek, waduh orang itu gocekannya ya bagus. Kecuali dia habis main judi, ya menang, wah disanjung ini gara-gara dia nih, akhirnya apa? Menang saya ini judinya nih, ya memberikan nikmat berarti buat yang ini. Nah itu ya contoh tentang pujian. Mafhum, sekali lagi, pujian hamdun adalah pujian. Alatnya apa? Lisan. Ya, objeknya jamil ikhtiyari, perkara indah yang bersifat ikhtiyari. Kemudian kenapa memuji? Dua alasan. Bisa karena dikasih nikmat, atau apa selain itu. Contohnya untuk haknya Allah, ya kita berbicara tentang haknya Allah SWT. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak misalnya. Ya, Allah memberikan kita apa? Anak. Maka kita memuji apa? Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Lisan. Ya. Terhadap apa objeknya? Jamil ikhtiyari, itu perbuatan Allah yang indah, memberi rezeki, itu perbuatan yang indah. Yang bersifat apa? Ikhtiyari. Terhadap apa? Nikmat tadi yang diberikan kepada kita berupa anak, kesehatan, apalagi ya dapat rumah baru, dapat mobil baru, pokoknya nikmat yang dia rasakan. Maka di situ ada bentuk ibadah, yaitu hamdun. Apa hamdun? Pujian. Walaupun minimalnya dia cukup bilang alhamdulillah. Begitu. Ya, alhamdulillah. Atau selain nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita melihat sebuah peristiwa, kejadian, ternyata hikmahnya besar sekali. Ya, kita melihat kejadian sesuatu apa gitu. Ternyata hikmahnya Allah, kuasanya Allah itu sangat besar, sangat agung. Kita puji Allah. Ya, alhamdulillah bisa. Atau kita langsung bilang, ya Allah, kuasamu begitu hebat, kuasamu begitu agung, hikmahmu begitu dalam. Itu pujian, tapi bukan atas nikmat yang diberikan kepada dia, tapi dalam perkara yang lain. Paham di sini ya? Mafhum nih. Dan ini bisa kita lihat. Ya misalkan nanti katanya ada acara mau camping, ini bukan dari anak ya nanti. Ya khawatirnya nanti ikut-ikutan yang lain-lain juga ya pada camping-campingnya. Ya kalau perkaranya mubah ya tafadhol. Di situ ada kesepakatan, ya tidak ada ibaratnya ya embel-embel lain, ya khair insyaallah. Anggaplah antum mau lihat apa namanya pemandangan yang indah. Serius ya, pemandangan yang apa? Indah. Antum takjub dengan apa? Ya perbuatan Allah jamil ikhtiyari berupa penciptaan alam yang begitu indah. Boleh dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah betapa indah ciptaanmu. Ya Allah betapa indah bumi yang Engkau hamparkan. Betapa indah ya matahari, bunga yang Engkau ciptakan, dan seterusnya. Ini termasuk apa? Hamdun. Termasuk apa? Hamdun. Lanjut. Wa amma syukru, adapun syukur. Fa'ala ni'mati khassah, maka dia objeknya hanya nikmat. Kalau hamdun tadi objeknya dua, bisa mendapatkan nikmat atau selain nikmat. Tapi yang namanya syukur itu khas, khusus untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya. Kemudian wa yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih, dan alatnya lebih banyak. Apa saja? Lisan, hati, dan anggota apa? Tubuh. Sekali lagi, kalau hamdun alatnya cuma satu, lisan nih. Alatnya cuma satu, lisan. Objeknya dua dia. Bisa karena nikmat yang diberi atau selain nikmat, dua objeknya. Nah sekarang syukur, ya objeknya cuma satu, apa?
nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alatnya apa? 3. Harus 3. Nggak boleh 1. Kalau 1 berarti pujian. Tapi kalau 3 namanya apa? Syukur. Nah, ini mungkin bisa jadi karena kita belum merealisasikan syukur yang benar-benar syukur, akhirnya ya Allah mungkin tidak tambahkan nikmatnya. Padahal Allah sudah katakan, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diapain? Ditambahkan nikmat. Tapi kalau dia kufur, lihat balasannya bukan dikurangi, tapi malah Allah berikan pengumuman, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat apa? Pedih. Makanya para ulama bikin kaidah, nikmat idza syukirat, kalau disyukuri ya qarrat, qarrat itu menetap. Wa idza kufirat, kalau diingkari farrat, dia lari. Maka dari sini pentingnya kita memahami konsep syukur itu objeknya 1 ketika diberi nikmat. Alatnya yang kita gunakan 3, apa saja? Lisan, hati, dan apa? Anggota tubuh. Gimana caranya? Ya dia sanjung Allah dengan lisan. Ya Allah, ya nikmatmu begitu luas. Atau sanjung dengan lisan. Kemudian hati juga meyakini itu semua datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali ya ada di dalam hati kita, ini kan gara-gara saya, cerdasan saya, akal saya, ya relasi saya. Maka lihat bagaimana Qarun. Ketika ada orang-orang pada bangga-bangga dengan apa? Hartanya si Qarun, dia dengan congkaknya mengatakan, ya intinya itu karena kecerdasan saya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab siapa? Qarun, tanah turun, ya ditenggelamkan, ditelan oleh tanah. Ya, makanya kalau dapat harta di dalam tanah disebut harta apa? Harta karun. 2 doang belum cukup. Tambah lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Tubuh. Ketika Allah kasih nikmat, manfaatkan dengan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 alat ini digunakan terhadap sebuah nikmat yang Allah berikan, itulah syukur. Itulah syukur. Jadi kalau mau ditambahkan nikmatnya, ya pahami konsepnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, banyak nikmat Allah kepada kita itu banyak sekali. Misalkan kesehatan, ya mungkin nanti dalam sholatnya atau dalam waktu-waktu mustajab, ya disanjung Allah Subhanahu wa taala sambil angkat tangannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nikmatmu betapa agung, betapa besar. Ya. Kemudian nanti nikmat tersebut digunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Ya, walaupun nggak mesti menyanjung Allah dalam doanya, ya dalam keseharian aja bisa. Dapat nikmat langsung dia bilang minimal alhamdulillah. Yakini dalam hati itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kemudian manfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Itu disebut konsep syukur. Tapi kalau hamdun, ya alatnya cuma 1, tapi objeknya banyak di sini. Bisa kita memuji Allah karena Allah berikan kita nikmat. Bisa juga kita memuji Allah, nama-namanya kita sebut, sifat-sifatnya kita sebut. Itu termasuk pujian. Ya, makanya kalau kita baca adab doa, ya salah satunya memuji Allah, disebutkan oleh para ulama caranya sebut nama Allah, sanjung nama Allah, sebut sifatnya. Itu termasuk memuji Allah. Diperbanyak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya terus dipanggil namanya, itu termasuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik atas nikmat yang diberi atau selainnya berupa nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Hamdun, pujian. Dan itu semuanya ibadah. Semuanya bernilai apa? Ibadah. Hamdun ibadah lisan. Sedangkan syukur mengandung berbagai macam ibadah, baik lisan, hati maupun anggota apa? Tubuh. Sampai sini dipahami bedanya hamdun dengan apa? Syukur. Ya. Kita lanjutkan.
Qala syairu, penyair berkata, afadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi wa lisani wad dhamiral muhajjaba. Ya, nikmat-nikmat memberikan kalian faedah dariku 3 poin. Yang pertama dengan tanganku, berarti anggota tubuh. Wa lisani, dengan apa? Lisanku. Wad dhamir, dhamir maksudnya hati. Al muhajjaba itu yang ditutup, maksudnya yang ada di dalam. Ya, dari kata hijab. Hijab itu kan sesuatu yang menutupi. Nah, kalau muhajjaba berarti yang ditirai, yang dibungkus. Ya, seperti apa yang ada di dalam hijab di belakang itu namanya muhajjaba, yang ditutup. Maksudnya hati, karena hati ini adanya di dalam. Dia tertutup, nggak nampak, tapi ada. Makanya disebut domir, ya artinya hati, muhajjaba yang tertutup. Begitu. Paham teman-teman ini? Bedakan antara apa? Hamdun dengan apa tadi? Syukrun. Ya, semuanya ibadah. Tapi ketika kita lihat apa perbedaan antara keduanya, kita bisa memberikan plotnya dengan jelas itu, memberikan porsinya dengan jelas. Kapan orang dikatakan memuji, hamdun, kapan dikatakan apa? Bersyukur. Ya, ini kalau tiga-tiganya nggak dihadirkan, belum dikatakan syukur dia. Ya, walaupun dia mungkin mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata di dalam hatinya meyakini bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari siapa? Dari dia, dari kecerdasan dia, ya dari relasi dia, jago ngomongnya dan seterusnya. Itu belum dikatakan kategori apa? Bersyukur. Malah nanti jatuhnya ya perbuatan dosa, perbuatan apa? Maksiat dalam hati, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, nanti jatuhnya bisa syirik jatuhnya. Minimalnya syirik kecil. Ketika dia menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah, ya jatuhnya bisa apa? Syirik kecil. Kapan dikatakan syirik kecil? Itulah sebabnya misalkan, dan yang lainnya, atau meyakini betul-betul dialah yang ngasih, dan jatuhnya malah syirik besar. Intinya ketika dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah, malah jatuhnya dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Dan ternyata lisan sudah, hati bagus, tinggal yang terakhir. Apa yang terakhir? Anggota tubuh. Karena banyak juga orang yang dikasih nikmat ternyata dimanfaatkan untuk apa? Maksiat. Mata, nikmat mata enak nggak bisa ngelihat? Hiro lagi dah nggak apa-apa, hiro yang paling kecil Usama yang paling kecil. Mata enak nggak hiro? Enaknya apa? Hah? Penyam. Hah? Mata. Orang lagi sabar ini. Nikmat mata itu enak nggak? Bukan enak makan ya, tadi salah ngomongnya dia. Nikmat nggak punya penglihatan mata ini? Nikmat. Nikmat sekali, besar sini. Hukumnya bisa melihat awan, melihat langit, melihat matahari, melihat apapun dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkadang kita malah apa? Jarang bersyukur. Wa qalilun min ibadina syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba kami yang malah bersyukur. Ya, apa yang kayaknya tuh yang perintah bersyukur, tapi nanti di akhirnya disuruh untuk minta ampun. Ada ingat? Ada Bib, apa namanya? Hafidh Quran ini. Kita disuruh banyak bersyukur, tapi di ujungnya disuruh juga minta ampun pada Allah, atau ditutup dengan nama Allah yang Ghafur gitu. Apa bunyi ayatnya itu? Ada yang hafal? Ada Bib? La haula wala quwwata illa billah. Hah? Ada? Hah? Ini kan kita sebetulnya disuruh untuk banyak apa? Bersyukur, tapi pas di akhirnya Allah tutup dengan namanya Ghafur. Itu menunjukkan ya kita jarang apa? Bersyukur, tapi tetap Allah Maha apa? Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Yang seharusnya kita harusnya banyak apa? Bersyukur, tapi jarang sekali
kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, bahkan khawatirnya malah Allah cabut nikmat tersebut. Maka ada bait syair tuh yang ma'ruf tuh. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dzunuba tuzilun ni'am wa hudha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam. Kalau engkau berada di atas nikmat, maka jagalah. Ya, fa inna dzunuba tuzilun ni'am, karena dosa itu bisa menghilangkan nikmat ini. Dan ikatlah nikmat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat azabnya, sangat cepat murkanya. Masalah ya, masalah. Sudah sampai sini? Ya. Oh ya, bedakan antara tadi apa? Hamdun dengan apa? Syukrun. Sekali lagi, kalau hamdun alatnya berapa? 1, lisan. Sedangkan objeknya bisa karena dikasih nikmat atau selain apa? Nikmat. Sedangkan syukur khusus untuk pemberian nikmat. Maka cuma 1 objeknya, tapi alat yang digunakan banyak. Berapa? 3, lisan, hati, dan anggota apa? Tubuh. Ini dia tidak realisasikan 3, maka tidak akan apa? Bisa dikatakan syukur. Ya, kalau dia merealisasikan ini, maka sungguh Allah akan tambahkan nikmatnya. Lihat banyak sekali tauhid di situ. La in syakartum la azidannakum. Pakai la azidanna, kasih lagi taukid. La azidannakum. Betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambahkan kepada kalian. Sekarang banyak nikmat Allah itu, bukan hanya materi, ya, bukan hanya fisik, tapi iman juga lah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak memuji Allah. Alhamdulillah, ini semua datangnya dari Allah. Ya, hati ini pun apa? Harus yakin datangnya dari siapa? Dari Allah. Jangan ya merasa gue yang paling duluan misalnya. Ya, gue yang paling tua, gue yang paling cerdas dari antara kalian semua. Gua yang paling duluan nih yang kenal salaf di sini nih. Jangan macam-macam lo ya misalnya. Udah gitu tubuhnya tidak digunakan untuk memanfaatkan nikmat hidayah tersebut. Ya, tubuhnya tidak digunakan untuk ketaatan, ya, lisannya tidak digunakan untuk mengajak manusia. Ya, walaupun masih banyak lagi perbuatan-perbuatan apa? Anggota tubuh. Al-muhim, tapi dia tidak gunakan itu sebenarnya. Maka khawatir nikmat ini malah diapain? Cabut. Makanya ada kata-kata yang indah tuh. Ya, orang itu baru tahu betapa besar nikmat kalau apa? Sudah hilang. Ya, kalau belum hilang dia nggak tahu rasanya nikmat itu. Tapi kalau sudah apa? Sudah hilang. Aduh. Yang mau balik susah, mau balik malu. Apa lagi? Banyak. Ya, ini bisa jadi karena kita tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya Allah cabut nikmat tersebut. Dan orang paling merugi ya bukan dicabut anggota tubuhnya, dihilangkan manfaat anggota tubuhnya, atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya. Itu masih biasa urusan dunia. Tapi yang paling parah ketika nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid ya cabut. Nasallallahu ya. Ini ya betul-betul kerugian. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, syukur alatnya lebih apa? Lebih banyak. Yang penting itu hati tuh, besar tuh hati pengaruhnya. Maaf ya. Kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, agar mereka betul-betul memperbaiki kondisi namanya hatinya. Ya, hidayah ini untuk semua manusia. Bukan untuk segelintir orang, ya, bukan untuk individu tertentu, tidak. Karena Islam ini agama yang kafah, agama yang rahmatan lil alamin. Maka Islam sekali lagi hidayah untuk semua orang. Maka jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian ya ketika mungkin ada saudara kita yang ingin belajar atau ingin mencari apa? Hidayah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal
Fadhol, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, nanti kalau Ibnu Qayyim memasukkan ada. Ya, kalau ini kan yang ma'ruf memang dari kalangan ahlu kalam atau filsafat gitu. Tapi nanti Ibnu Qayyim mengatakan termasuk ya hamdun juga harus ada yang namanya apa? Hati. Wallahu a'lam bishawab. Coba bacain. Rabbi anzirni an askur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Terus? Wa akhlifni bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Semana yang kata gofurnya enggak ada? Ada enggak? Washkuru li wala takfuru. Pokoknya nanti di belakangnya ada perintah untuk entah minta ampun atau dengan menyebut nama Allah yang kufur. Nanti bisa dicek murojaah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada lagi yang lain? Ya, bintang. Ustaz, yang tadi dipuji itu kan ini ya. Ya, objeknya. Itu ada dua kan. Dari sama Ustaz. Khalqi namanya. Khalqi itu penciptaan. Dari sananya begitu. Udah mancung dari sananya. Ya, udah ganteng dari sananya. Ya, kalau udah ganteng kadang bukan dipuji sama orang, tapi dia malah dijelek-jelekin. Oh, sok banget lu gitu kan. Belagu bener lu. Insyaallah. Yang lain ada? Ya, ada. Syukur itu kalau ditimbang dari sama dengan mustahab atau lebih baik disebut atau Kalau apa tadi? Syukur. kalau ditimbang dari amal iman mustahab itu Kamal iman yang mustahabat yang paling tinggi. Terus? Oh, disebut nikmatnya gitu. Ya, nah, memang untuk menyebut nikmat ya dia terikat, dia boleh disebut ketika ada maslahat. Seperti surat Ad-Duha yang apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka apa? Ceritakan. Ya. Dan di situ ditafsirkan cerita di sini, menyebut nikmat di sini bukan dalam rangka fakhr. Fakhr itu bangga. Ya, merasa tinggi, merasa besar, tidak. Tapi untuk mengingat akan nikmat-nikmat Allah SWT yang mungkin dulunya dia kurang, kemudian dikasih nikmat. Makanya sebelum wa amma rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahadits kan disebutkan dulunya engkau miskin, sekarang jadi apa? Kaya. Dulunya engkau tersesat, sekarang mendapatkan apa? Hidayah. Ya, jadi boleh, makanya para ulama kadang kasih kait ya min bab tahaddus bi ni'matillah, dalam rangka menceritakan nikmat Allah, bukan berbangga-bangga, bukan ujub, bukan sombong. Walaupun memang tipis. Ya, tapi kalau memang pengen terhindar dari itu, takutnya orang dibilang wah belagu amat lu nyebutnya. Ya, maka memang bagusnya diapain? Diupetin gitu kan. Tapi kalau mau diceritain tadi dikasih koid, saya ingin mengingat nikmat saya yang terdahulu. Tadinya saya nggak dapat nikmat, sekarang dapat apa? Nikmat. Supaya untuk mentajdid syukurnya tadi, memperbaharui apa? Syukurnya. Ya, berat memang untuk jaga hati itu. Jaga hati ya. Berat. Itu derajat ihsan itu luar biasa. Derajat apa? Ihsan. Ada lagi foto yang lain? Ya, Pak. Pada peristiwa musibah banjir di Aceh, Ya. Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu, Ya. bagaimana kita memahaminya? Semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dan sempurna pada peristiwa bencana.
Nah, ya intinya nanti kita pahami semua perbuatan Allah itu tidak ada yang jelek. Ya, tidak boleh kita sematkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang antum pahami pertama. Ya, kenapa kita harus begini? Karena bisa jadi setelah kejadian ini pasti akan ada hikmah yang besar. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ya melakukan hal tersebut. Nah, itu yang disebut oleh para ulama nanti namanya iradah kauniyah. Nah, iradah kauniyah bukan zatnya yang Allah maukan, tapi itu sebagai jembatan untuk ya membuka tabir hikmah-hikmah Allah yang lain yang ada di baliknya. Sampai sini semuanya. Jadi ketika misalkan orang kena musibah, ya memang secara objek musibahnya, zat musibahnya itu jelek, tapi buat si hamba. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah tidak, karena semua perbuatan Allah pasti apa? Indah. Ya indahnya dari mana? Bisa jadi setelah dia dapat musibah malah dapat uang banyak. Jadi ya, kadang ada juga, bapak gue mati. Pas sudah dikuburin, ternyata dia buka lemarinya, bapaknya punya apa? Warisan tabungan banyak. Waduh, gak jadi sedih nih. Gimana caranya nih warisan ini? Nah, itu kan salah satu hikmahnya juga. Salah satu apa? Hikmah sehingga dia diberikan rezeki yang lain, tapi melalui jalur itu musibah. Makanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disematkan kejelekan. Mafhum? Walaupun menurut kita yang kena itu pasti apa? Jelek. Siapa sih yang senang dapat musibah? Kan enggak ada. Dapat musibah tuh ketawa-tawa senang, enggak ada. Kecuali anak kecil. Hujan, main hujanan dia mungkin. Ya, mungkin tadi bisa juga kita kembangkan pertanyaannya atau jawabannya. Ya, ketika dapat musibah itu apa yang harus kita lakukan? Maka para ulama membuat 3 tingkatan. Yang pertama sabar. Ya, wabasyiri as-sabirin. Ya, surat Al-Baqarah itu. Ini wajib nih sabar nih. Kalau nggak sabar dosa malah dia. Udah dapat musibah dunia, dapat juga musibah akhiratnya nggak sabar, dapat dosa. Lebih tinggi lagi apa? Ridha. Ya, saya terima ini ketetapan Allah. Ya, apapun yang saya alami itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia terima itu ridha. Ridha itu menerima. Kalau sabar kan menahan emosi itu, sabar itu. Enggak sampai garu-garu kepala, enggak sampai nangis-nangis, itu sabar. Tapi kalau ridha, ya saya terima ketetapannya. Itu ridha. Yang ketiga yang berat nih, yang paling tinggi apa? Syukur. Dapat ujian, dapat musibah, alhamdulillah ala kulli halin. Malah memuji Allah, malah menyanjung Allah, lisannya berucap, hatinya meyakini itu datangnya dari Allah, dan anggota tubuh yang tersisa masih digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, ini yang paling beratnya apa? Syukur, tapi paling tinggi. Tapi paling apa? Paling tinggi. Jarang-jarang kan orang dapat musibah malah bilang apa? Alhamdulillah. Nanti alhamdulillahnya kalau sudah dapat apa? Bantuan. Kalau sudah dapat ganti rugi. Tapi pas di awal kali, ya sabar aja udah bagus itu. Sabar aja udah apa? Udah bagus. Misalkan tuh lagi jalan nih, ya. Karena nanti musibah itu ada 2, bisa disebabkan karena orang lain menjadi penyebabnya, atau bukan dari orang lain. Ya, dari faktor lain dari luar. Kira-kira lebih berat mana ujiannya tuh? Sabarnya lebih berat mana? Dari orang lain. Antum lagi naik motor nih, ada kelapa jatuh, betul, kena kepala. Salahin siapa antum? Ya nggak ada yang disalahin kan? Ya udahlah sabar aja. Ya, tapi kalau lagi jalan nih naik motor, ada orang buat tangga misalkan dia bengkok begini, kena bedak, bisa sabar nggak antum nih? Ya kalau teorinya mah gampang ya, sabar. Tapi pas sudah kejadian, aduh ini mana orangnya nih? Apalagi Indonesia, udah samperin langsung tampol, tanpa bicara banyak langsung tampol. Kalau di Arab nggak ada kayak gitu.
Ya, siapa nih orangnya nih? Oh, debat dulu. Apa orangnya dan kesalahan? Oh, itu udah khair insyaallah. Selesai. Ya, dulu lagi sibuk ujian pas kuliah itu naik apa namanya? Naik bis. Bisnya ini habis bensinnya. Orang Yaman ngantri hampir panjang, ada kali 200 meter ngantri pom bensin. Dia supirnya langsung masuk ke depan, langsung di depan. Kira-kira kalau di Indonesia diapain itu supir? Coba bayangin tuh. Ini ngantri panjang nih bensin nih. Ya, ada kali 200 meter. Dia ujuk-ujuk masuk di situ. Katanya, "Ana mustajil, saya buru-buru," kata dia. "Ana awalan." Oh, belakang woi. Supirnya bilang, "Hada duyuf, ini tamu min Indonesia, talibul ilm." Masyaallah. Langsung, "Oh, tafadhol." Wah, kalau di Indonesia nggak ada ceritanya itu. Kalau bisa dibakar itu bisnya. Nah itu ya sabar, kemudian apa? Ridha dan juga apa? Bersyukur. Teorinya memang gampang. Ya bisa jadi nanti kita malah diuji oleh Allah, dapat apa? Ujian. Nah ini ilmunya, ada sabar, ada ridha, ada apa? Syukur. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah berikan kekuatan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Nah, itu makanya ketika pas kejadian itu sabar itu. Ya itulah ujiannya, mau sabar, mau syukur, mau ridho ya pas kejadian itu. Ya langsung. Ya. Kalau misalkan sabarnya nanti 2 hari lagi, bukan sabar itu namanya. Kan mana baru tenangnya nanti 2 hari nih. Nah, itu bukan sabar namanya. Bukan sabar. Ya khair insyaallah. Semoga Allah kuatkan kita. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.